dan kami selalu mendorong ya kan infrastruktur ya, utamanya tentang teknologi informasi dan komunikasi. Dorongan dari kami sebagai dewan ya kan selalu untuk melakukan fungsi pengawasan tadi tuh Mbak ya kan, terus juga melibatkan masyarakat tadi, forum-forum warga ya kan, agar smart city ini ya kan melalui digitalisasi ini tidak sembarangan lagi pembangunannya. Kita akan melayangkan CCTV e-governance ya kan untuk lalu lintas dan keamanan. Terus juga transportasi umum berbasis digital di beberapa kota. Terus juga kami sedang mendorong smart farming berbasis IoT. Tantangan ya. Tantangan ya. Pertama SDM yang terbatas sih. Terus kesenjangan sosial dan juga resistensi perubahan. Anggarannya ini juga diarahkan ke pembangunan BTS. BTS itu layanan internet sekolah ya kan di desa, terus juga dan smart village berbasis kebutuhan lokal. Ketemu lagi di Kios Koran barengan sama saya Nilo Rara, dan kali ini kita kedatangan, ini kalau aku dengar itu adalah anggota DPRD Jawa Timur yang termuda. Oke, betul ya Mas ya? Betul banget. Betul banget. Oke, kita beri tepuk tangan ya buat Mas Bima Rafsanjani Rafid dari Gerindra, Komisi D DPRD Jawa Timur. Kita kenalan dulu. Bima Mbak. Oh Mbak, Bima Mbak. Oke. Entahlah, untung bukan Bu ya manggilnya. Jangan Bu dong. Nanti kalau Bu nanti kesannya kurang baik. Oke, ini aku panggilnya Bapak, Mas, Kak, Adik. Cocoknya panggil Mas aja. Sebenarnya kan banyak kalau di kantor tuh manggilnya Bapak semua. Jadi kelihatan lebih tua kalau Bapak. Iya bener. Iya ini kan karena termuda di Indrapura ya Mas ya. Iya bener Mbak. Mas Bima ini kalau boleh tahu umurnya berapa sih kok bisa dipanggil Mas gitu kan, nggak mau dipanggil Bapak, katanya nanti kelihatan muda gitu. Alasan utamanya sih Mbak, karena umur masih terpaut sangat muda sekali ya. Berapa? Masih 23 tahun loh. 23 tahun. 23 berarti tahun. Kelahiran 2002. 2002. Ya. Iya. Sama berarti kita ya. Alhamdulillah sama ya. Sama. Gen Z berarti kan ya. Gen Z kita. Sama berarti aku juga Gen Z kok. Banyak Gen Z juga. Oke. Zebra tapi. Oke, 23 tahun sudah menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Itu kan suatu bukan hobi sih, suatu hal yang luar biasa gitu kan. Karena rata-rata anak zaman Z, anak muda zaman sekarang itu, apalagi generasi yang seperti Mas Bima ini kan, mikirnya nggak sampai ke arah mau menjadi anggota DPRD gitu kan ya. Masih suka-suka, masih seneng nongkrong, suka ngopi. Iya, benar. Suka nggak sih sama ngopi? Kalau ngopi terus nongkrong ya wajar lah ya, masih karena masih anak muda juga jiwanya. berarti jiwanya masih muda kan ya? Ya memang jiwanya masih muda. Ya udah, aman lah. Walaupun gitu. Di lingkungan yang sudah senior ya sekeliling ya sekarang ini. Berarti harus menempatkan posisi. Kalau misalnya kita mainnya sama teman-teman, tapi masih kuliah atau gimana ini? Masih kuliah. Masih kuliah juga. Semester akhir. Ya doain cepet lulus lah, ini lagi garap skripsi. Amin. Kita doain ya guys ya, semoga Mas Bima cepat lulus. Habis gitu langsung, berarti ini kan pemikirannya ada dua ya, masalah pekerjaan iya, masalah kuliah iya. Iya itu di awal jadinya kita mau double jadinya kan kewajiban ini, tapi kan tetap tanggung jawabnya punya masing-masing lah ya. Jadi kalau saatnya nanti waktu kuliah fokus kuliah, di saatnya fokus lagi kerja ya kita kerja ya kan, karena kan waktu kerja juga kan kita ini mengabdi lah bahasanya itu kepada harus tanggung jawab lah negara ya. ini kan, khususnya Provinsi Jawa Timur. Jadinya apalagi sudah disumpah kemarin waktu di September kemarin. September 2024. Iya, September 2024 kemarin udah disumpah sebagai anggota dewan ya, saya harus melaksanakan sebagai tugas fungsi pokok dari anggota dewan. Terus, selain sisi mahasiswa yang tadi. Terus kemudian kenapa sih kok pengen mengarah ke politik gitu kan? Emang ini kalau boleh tahu Mas Bima ini di kuliah di mana, terus ambil jurusan apa? Saya kuliahnya di Universitas Brawijaya. Oke, arek Malang ya gitu. Ya, arek Ngalam. Arek Ngalam. Ya, arek Gen Z temenan nih gitu. Ngomongnya Ngalam loh ya. Ngalam. Oke. Jadi ya itu Mbak, saya angkatan masih angkatan 20-an. Terus saya ngambil Fakultas Fisip.
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya jurusannya Sosiologi Politik. Oke, jadi pas lah ya. Ya kurang lebih ranah kita ya tentang sosial lah. Oke, kenapa Mas Bima ini kok langsung pingin menjadi DPRD gitu, nggak mau kayak anak-anak zaman sekarang kan habis kuliah, berarti ini S1, S2? S1. S1 kok nggak pingin melanjutkan kuliah dulu, fokusnya maksudnya ke kuliahan, kok malah justru masih OTW kuliah, ini kan proses gitu kan ya, tapi benar. sudah menjadi anggota DPRD gitu. Nah ini kan Gen Z, itu gimana ceritanya kok Jadi, bisa ada pemikiran sampai ke situ? Benar. Jadi kita kelas balik dulu nih Mbak. Oke, Ya kan kita kelas balik flashback dulu. dulu. Ya flashback dulu. Awal mulanya itu kecenderungan saya ini bukan di politik. Terus terang aja. Di mana terus? Sebenarnya sebelum masuk kuliah tuh terus terang saya kecenderungannya itu pengen jadi nanuna kalau bahasa anak Gen Z. Akpol, akmil. Oh, halo Dek. Iya, halo Dek. Iya benar, halo Dek. Itu suami saya halo Dek loh itu. Sebenarnya itu ya kan. Sebenarnya saya pengen jadi Nanuna. akmil sama akpol, nanuna lah kalau bahasa Oke, aku baru anak tahu Gen Z. loh. Nanuna. Saya pengen mengabdi itu sebenarnya walaupun sama-sama mengabdi kepada negara kan ya, tetapi saya harapannya kemarin itu pengen di akpol atau akmil. Tetapi karena saya tiba-tiba ada eksiden yang membuat saya tidak bisa untuk ke sana, jadinya saya coba cara lain, ya harus move on lah kurang lebih. Akhirnya move on, saya ikut kuliah. Nah karena di kuliah lingkungan saya ini teman-temannya ya kebanyakan aktivis Mbak ya. Saya ikut juga organisasi ekstra juga, saya pernah ikut hima. Terus ada ketertarikan lah juga karena saya lihat ini seru sekali kan, dunia politik ini kayak seperti sudah bagian dari hobi lah. Iya. Terus satu lagi, saya ini mengenal politik bukan baru-baru ini. Oke, berarti sebenarnya sudah lama ya? Sudah lama karena saya belajar itu dari politik meja makan. Politik meja makan. Politik meja makan tuh maksudnya gini Mbak. Jadi kebetulan keluarga saya itu ada yang dimasuk politik. Oh, Iya. turun berarti ya? Iya kurang lebih. Enak berarti ya. Berarti kalau misalnya lagi makan ngobrol itu namanya Meja makan. Oh, bukan meja makan yang dimaksud itu. Iya, jadi Oke. waktu lagi makan tiba-tiba ya di keluarga saya itu lagi bahas politik. Jadi kan saya mendengar terus ya kan tentang mereka membuat kebijakan sebagainya dan lain-lain. Sehingga kebetulan di kuliah saya jurusannya pas, saya kira ini cocok nih kalau misalkan saya naik, apalagi saya pengen jadi perwakilan dari anak-anak muda. Karena selama ini saya lihat sangat sedikit sekali perwakilan anak muda. Betul sekali. Saya pengen jadi keterwakilan lah bagian anak muda, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Mereka bisa mengaspirasikan aspirasi-aspirasi mereka melewat saya, ya kan. Jadi biar nanti fokusnya yang senior-senior, yang senior nanti yang merangkulnya, kalau saya yang junior. Tapi nggak masalah juga kalau misalkan senior pengen merangkul anak muda, ya kan. Oke, berarti kalau misalnya di dalamnya sendiri itu tidak ada senior junior ya. Kita maksudnya kan Mas Bima ini ibaratnya masih junior gitu kan, apalagi masih paling muda. Tapi di dalam kantor itu nggak ada kayak pembahasan, senom lah posisi kayak gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Nggak ada kan ya, aman ya. Kalau menurut saya sih entah ini pikiran negatif saya atau bagaimana, ya pasti mungkin adalah faktor-faktor seperti itu ya kan. Bahwasanya ini masih terlalu muda ya kan. Kalau kata orang itu masih belimbing sayur lah ya, masih belum tumbuh ya kan. Tapi nggak apa, saya kan di sini sambil belajar juga ya kan, dapat ilmu baru juga di kedewanan ini. Bagaimana kita bisa memberikan tanggung jawab yang lebih baik lagi gitu ke depannya. Oke, ini aku mau tanya nih Mas. Sebelum menjadi anggota DPRD Jawa Timur, apalagi Mas Bima ini kan mengarahnya ke politik gitu kan, sama teman-temannya banyak yang aktivis. Pernah nggak sih demo sama teman-teman? Nah itu itu saya pernah ngelakuin itu juga sama teman-teman. Terus terang aja. Jadi ya khususnya waktu saya terakhir itu, kalau tidak salah demonya tentang Omnibus Law yang terakhir itu kan, undang-undang Omnibus Law. Nah itu saya bareng teman-teman ya kan. Ya saya teriak-teriak juga di situ di belakang. Pakai mic ya teriak-teriaknya? Ya kita pakai mic, kita pakai mic. Terus juga ya kita mengumpulkan massa sama teman-teman kampus ya kan. Terus ya kita turun di waktu di lapangannya langsung. Dan itu saya masih ingat di kantor DPRD Kabupaten Kota Malang. Oke, berarti masih di Malangnya ya? Iya, masih di Malang. Terus saya sempat ngomong ke teman-teman,
Kali ini kayaknya percuma deh kalau misalnya kita demo ya kan. Kenapa nggak kita salah satu dari kita deh yang berani mau jadi anggota dewan ya kan? Oke, akhirnya kemakan omongannya sendiri, guys. Akhirnya beliau sendiri yang menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Ya, jadinya teman-teman sekarang banyak demonya ke saya sekarang. Pasti ada yang demo ya? Iya, maksudnya tapi nggak demonya nggak secara ya maksudnya tuh nggak langsung kayak gerudukin kantornya, Oke. tapi mereka Paling diskusi. sambil curhat Ya, gitu sambil kan. curhat, diskusi mereka kan. Itu aja sih, Mbak. Enak sih ternyata kalau punya temen masih sepantaran gitu kan. Jadi Iya. kalau ada yang misalnya kita sebagai rakyat kan, Mas iki loh kok kayak gini sih, kan enak gitu Iya. kan. Terus nggak perlu demo-demoan gitu Benar, kan. benar. Ini kita masuk langsung ke temanya karena kan Mas Bima ini dari Komisi D, Iya, benar Komisi D sekali, Jawa Mbak. Timur yang membahas terkait pembangunan, perencanaan pembangunan, infrastruktur, kemudian lingkungan hidup dan transportasi kayak Iya. gitu kan Mas. Nah di Jawa Timur sendiri ini kan sudah menjadi smart city, dan ngomong-ngomong soal perencanaan pembangunan dan infrastruktur di kota Surabaya ini kan sudah menjadi contoh penerapan konsep kota yang cerdas di Indonesia. Nah sebetulnya smart city itu apa sih Mas Bima? Karena kan memang kita-kita ini masih belum paham gitu kan terkait smart city sendiri. Itu Iya. seperti apa? Ya, jadi konsep smart city itu bukan sekedar digitalisasi ya menurut saya, Mbak ya, tapi merupakan transformasi menyeluruh pelayanan publik. Terus juga tata kelola dan pemerintahan dan infrastruktur. Terus mereka itu berbasis data dan teknologi. Tujuannya itu ya untuk menggunakan teknologi untuk atasi masalah-masalah yang ada di kota. Oke. Khususnya di Di provinsi Jawa Timur. Jawa Timur ya kan, untuk percepatan layanan, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oke. Itu sih, Mbak. Meningkatkan kesejahteraan lah ya ibaratnya Ya, ya. kurang lebih untuk meningkatkan kesejahteraan. Contohnya seperti apa sih Mas Bima kalau misalnya smart city sendiri yang sudah dilakukan di Jawa Timur sendiri? Kalau smart city yang di Jawa Timur tuh ada banyak sih, Mbak ya. Tapi karena itu saya masih kemarin waktu di rapat-rapat itu terakhir itu pembahasannya udah tahun lalu sih, Mbak. Tapi Oke. ini masih akan kita terapkan lagi untuk smart city yang terbaru nanti ya kan, untuk keberlanjutan smart city yang ada di kota-kota lainnya. Oke, karena kan nggak masih belum se-Jawa Timur kan. Iya, Kan masih pasti se-Jawa Timur. Ada beberapa kota yang masih belum bisa diakses untuk menjadi smart city karena kan ada beberapa unsur yang harus ada misalnya soal jalannya, halte dan lain sebagainya seperti itu ya. Oke, baik. Ini kalau ngomongin tentang peran konkret DPRD Jawa Timur sendiri dalam mendorong percepatan smart city, khususnya dalam aspek infrastruktur. Kalau kami jelas sebagai anggota dewan, sebagai tupoksinya kita ini menjalankan regulasi ya kan, anggaran dan melakukan fungsi pengawasan, Mbak. Oke. Ya kan, kami selalu mendorong ya kan infrastruktur ya, utamanya tentang teknologi informasi dan komunikasi. Ya kan, terus juga kami terus bersinergi dengan pemerintah kota yang ada di kabupaten ya kan, yang ada di Jawa Timur ini. Terus kami pastikan program itu terlaksana dengan baik ya kan. Dan bukan hanya di daerah kota Surabaya saja itu bisa terlaksana. Mungkin di dapil saya contohnya di Banyuwangi, Oke, Bondowoso. dapilnya di mana? Ini tadi belum tanya ya. Iya. Dapilnya itu area mana aja Mas Bima? Saya dapil itu dapil 4 ya kan. Oke, di area? Areanya Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso. Oke, Ya, 3 itu kabupaten memang ini. masih belum ada ini ya. Masih belum ada pembangunan yang saya lihat saat ini ya, saya selama menjabat hampir setahun ini masih belum ada gebrakan yang bagus masih Oke, selama berarti ini. on the way lah ya. On the way, dan kita akan laksanakan itu ya kan. Mulai ya kita cicil perlahan-perlahan lah, Mbak ya kan. Oke, kalau ngomongin soal TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatannya sendiri dari teknologi informasi dan komunikasi dalam smart city itu apa sih, Mas? Pemanfaatannya. Mungkin kan karena sekarang itu yang lebih dijalankan itu kan tentang digitalisasi gitu kan. Nah, mungkin untuk pemanfaatannya sendiri dari segi teknologi di smart city-nya sendiri itu seperti apa? Oke. Untuk pemanfaatannya yang kami akan lakukan itu ya memang pertama jelas untuk mendigitalisasi itu tadi agar pelayanan publik ini akan menjadi lebih baik lagi, Mbak. Lebih baik, lebih efisien dan memudahkan setiap Jadi memudahkan masyarakat. semua masyarakat pengaduan dan sebagainya kan. Misal contohnya ada kan kita kan bagian infrastruktur untuk pelayanannya.
ada jembatan yang rusak, nanti langsung ada pengaduan di situ. Oke. Atau mungkin jalan-jalan yang rusak, kita ingin melakukan hal seperti itu, Mbak. Oke, jadi masyarakat ini lebih cepat dan DPRD sendiri ini juga lebih tanggap Iya, lebih tanggap untuk menyerap aspirasi. Jadi sekarang untuk menyerap aspirasi nggak perlu jauh-jauh lagi kita kan. Setuju. Nah, jadi lewat sekarang kan udah ranah teknologi udah semakin maju ya, kita bisa lewat pengaduan lewat digital tadi. Oke, ini kita lanjut lagi. Bagaimana memastikan bahwa pembangunan infrastruktur cerdas tidak hanya menjadi proyek yang elit yang menguntungkan hanya segelintir pihak aja? Kami mendorong partisipasi publik sih, Mbak. Terus juga mereka juga harus masyarakat melakukan fungsi pengawasan juga, bukan hanya kami saja yang untuk mengawasi ya. Oh, berarti masyarakat ini juga Ya ada perannya ya? bisa boleh. Oke. Kalau untuk mengawasi ya kan, untuk memvideokan dan sebagainya itu boleh saja. Memviralkan juga boleh. Boleh saja ya kan. Jadi kami mendorong itu partisipasi publik dalam perencanaan juga, terus juga pengawasan. Terus infrastrukturnya itu harus inklusif. Oke. Ya kan, mulai dari konektivitas, terus konektivitas internet desa, terus juga tentang sistem transportasi publik yang efisien, terus layanan kesehatan digital yang dapat diakses semua lapisan. Nah, bentuk dorongan apa aja sih yang udah berjalan sejauh ini yang Mas Bima tahu? Terkait Smart City itu tadi, tentang pengawasannya, terus kemudian memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang cerdas ini tidak hanya menjadi proyek elit. Apa aja dorongannya? Ya, dorongan dari kami sebagai dewan ya kan selalu untuk melakukan fungsi pengawasan tadi tuh, Mbak, ya kan. Terus juga melibatkan masyarakat tadi, forum-forum warga ya kan, agar Smart City ini ya kan melalui digitalisasi ini tidak sembarangan lagi pembangunannya. Oke, tidak sembarangan lagi. Top wes. Ini contoh konkret dari infrastruktur cerdas seperti apa yang sudah diterapkan dan atau mungkin yang sedang dirancang di Jawa Timur sendiri? Kami sedang merancang ini, sebenarnya namanya itu kalau bisa dibilang aplikasi layanan publik itu Jatim Province, Jatim Smart Province kalau tidak salah. Jatim Smart Province. Itu isinya apa aja kalau boleh tahu? Ya itu tadi apa namanya? Coba sih, bisa ini sambil lihat-lihat nggak apa-apa ya? Apa boleh. namanya? Jatim Smart Province. Oke, bentar. Jatim Smart Province. Jatim Smart Province. Oke, berarti di dalamnya ini ada seluruh teknologi yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengetahui apa saja yang ada di kawasan Jawa Timur dan lain sebagainya. Benar. Dan ini baru hanya rancangan dulu, Mbak. Oke, masih rancangan. Ya, masih rancangan. Baik. Kemudian apa lagi, Mas? Contoh konkret dari infrastruktur? Kita akan melayangkan CCTV e-governance ya kan untuk lalu lintas dan keamanan. Terus juga transportasi umum berbasis digital di beberapa kota. Terus juga kami sedang mendorong smart farming berbasis IoT. Apa itu? Ini smart farming berbasis IoT. Oke, IoT itu seperti apa ya? Saya kurang tahu. IoT itu informasi of teknologi. Oh, seperti itu guys rupanya. Oke, terus perannya gimana nih, Mas? Peran generasi muda di Jawa Timur dalam membangun Smart City seperti yang tadi Mas Bima katakan kan, karena pengawasannya itu tidak hanya dari Dewan DPRD aja, tapi kita sendiri peran masyarakat itu perlu, apalagi ini kan anak-anak muda ini kan susah diajak seperti itu gitu loh, Mas. Baik lagi ya, anak muda ini jangan mau apatis aja terhadap pemerintah. Memang mungkin saya rasakan sekali ya, anak muda itu kebanyakan mungkin merasa lelah dengan demokrasi saat ini, tetapi saya yakin demokrasi ini akan bakal terus berkembang ya kan. Kalau misalkan anak-anak ini mau jadi agen perubahan, mereka harus aktif, terlibat, langsung turun tangan ya kan untuk membantu negara ini, khususnya Provinsi Jawa Timur, bagaimana bisa menjadi lebih baik lagi. Kami mendukung juga inovasi dari anak-anak muda, baik melalui inkubasi startup ataupun pelatihan digital dan kompetisi daerah. Terus juga pemuda harus membuka kolaborasi kan komunitas dan mahasiswa agar kebijakan Smart City ini tidak top down tapi kolaboratif dengan generasi anak-anak generasi muda ini tadi ya. Nah, ini gimana caranya generasi muda ini mungkin Mas Bima pernah nggak sih ngadain sosialisasi atau mungkin edukasi dengan teman-temannya Mas sendiri, karena kan teman-temannya Mas sendiri ini termasuk anak muda atau generasi muda terkait pembangunan atau mungkin rancangan dari infrastrukturnya itu tadi?
Sering sih kita, Sering ya? sering anak-anak itu khususnya di dapil saya ya selalu mereka itu memiliki keresahan ya jujur saja di Banyuwangi Kecamatan Wongsorjo teman-teman tuh selalu ada dua masalah mesti. Oke. Kalau nggak jalan mesti pengairan untuk pertanian ya kan. Itu sih mereka selalu yang mengharapkan fondasi awal pembangunan tuh nggak usah jauh-jauh yang smart city dulu kata mereka. Oke, berarti saran dari kan anggota DPRD ini kan harus menerima masukan dari Iya. rakyat ya. Terus apalagi Mas masukan dari teman-temannya Mas Bima sendiri? Kalau dalam pembangunan infrastruktur mereka juga minta pembangunan untuk anak-anak muda ini biasanya ini ruang serbaguna buat mereka nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan yang mungkin kreativitas yang bisa mereka tampung nanti di ruangan serbaguna itu tadi. Mereka butuh pembangunan infrastruktur seperti itu untuk melayani kreativitas mereka katanya. Jadi ya kami siap tampung itu untuk mereka itu. Oke. Ini kan siap menampung. Itu apakah ada solusi atau cuma ditampung aja Mas Bima? Jadi Itu kan Iya. suara rakyat ya Iya. ibaratnya ya, suara rakyat. Oke, kita tampung guys misalnya Iya. seperti itu. Nah, ini solusinya gimana untuk mereka-mereka ini? baik lagi ya solusi kita ini kan baik lagi kita ini nggak punya anggaran Mbak ya. Ya kan Dewan ini kan tugas pokoknya kan menyampaikan aspirasi masyarakat. Kita Oke. sampaikan kepada pihak eksekutif. Ya eksekutifnya itu tadi sih kepala dinas ya kan atau gubernur. Nah, kepala dinas terkait misalkan PU ya kan dinas PU. Kita sampaikan, Pak, ini jalannya rusak mohon diperbaiki, Pak ya kan. Karena ini bisa menjadi masalah nantinya untuk perekonomian masyarakat dari yang ada di sekitar. Terus juga bisa menjadi laka lalu lintas dan Iya. sebagainya. Itu yang tugas dari kami, Mbak. Karena memang kita mau untuk bisa menjanjikan untuk membangunkan juga belum tentu bisa. Karena balik lagi kita nggak punya anggaran untuk melakukan hal tersebut. Oke, jadi selama ini masih tapi jauh-jauh hari sebelumnya apakah solusinya sudah terbentuk, terlaksana atau masih ditampung aja? Masih ditampung. Oh, masih karena karena Kayak banyak iya, ya ditampung. karena kalau anggota dewan yang baru, Mbak, Oke. dia itu jatah usulannya itu tahun depan baru terrealisasi. Oh gitu, Iya. 2026 baru. 2026 baru terbangun. Ya mudah-mudahan ya Iya. teman-temannya Mas Bima ini sabar dulu. Berarti Mas Bima ini harus memberikan edukasi yang banyak terhadap Iya. teman-temannya Mas supaya nggak salah saham. Iya, gitu. iya. Tapi memang Mas kadang-kadang rakyat tuh maunya langsung cepet kan. Kan namanya membangun tuh kan butuh namanya proses di sana kan. Dan tidak kayak kita bikin mie instan yang langsung 3 menit jadi. Mie instan aja Butuh proses. Butuh proses. Masain, godoke. Iya. Ceplok ndoke dorong ya. ya banyak lah tantangannya itu, Mbak. Oke, tantangan ini ngomongin soal tantangan Mas Bima ya. Tantangan terbesar yang dihadapi Jawa Timur dalam mewujudkan infrastruktur cerdas dan bagaimana solusinya? Yang Tantangan paling ya. besar ya. Tantangan ya. Pertama SDM yang terbatas sih. Terus kesenjangan sosial dan juga resistensi perubahan. Terus solusinya ya kalau bagi saya sih untuk secara subjektif ini melakukan literasi digital sih, Mbak. Oke. Terus juga melakukan pelatihan terhadap ASN, juga investasi infrastruktur ke tingkat-tingkat desa. Itu sih yang harus kita menurut bagi saya yang harus kita lakukan. Apakah sudah terwujud? Sudah terlaksana? Untuk literasi digital ya saya sudah beberapa melakukan workshop seperti workshop kepada mereka. Oke. Jadi memberikan pelatihan-pelatihan ya kan. Terus juga investasi infrastruktur ini yang sedang kami lakukan. Kalau yang sudah dilakukan itu literasi digital. Oke, berarti ini masih Mas Bima ini sendiri juga masih sering ya belusukan-belusukan memberikan Ya. workshop terkait. Itu terkait tentang bagaimana anak muda bisa membangun dari tingkat desa Oke. ataupun dari tingkat RT. Nggak usah jauh-jauh di tingkat desa, tingkat RT dulu dan sekitarnya. Aku gelem kok Mas, anak-anak Karang Tarunaku ini diajakin kayak gitu. Boleh lah ya? Ya masuk boleh ke loh. tempat saya. Ya itu kan saya kayak contohnya kayak anak-anak muda yang terlibat dalam aktif dalam pembangunan tuh ada yang anak muda Gen Z jadi ketua RT. Wah, Nah, ya itu yang itu. ada di Jakarta itu Yang di kan Jakarta ya. itu. Oh. Oke. Dia kan terlibat aktif kan. Akhirnya RT yang di lingkungan dia itu sangat baik sekali ya kan. Oke. Makanya saya berharap di dapil saya itu juga ataupun di daerah Jawa Jawa Timur nih mungkin anak muda nggak apa-apa lah bisa mengambil alih untuk memberikan inovasi-inovasi yang baik untuk warga sekitarnya. Warganya sekitar. Terus tanggapan dari masyarakatnya sendiri Mas terkait workshop yang Mas berikan. Oh mereka
Senang? Seneng sih Mbak, karena kan mendapat ilmu-ilmu baru kan. Antusias nggak? Antusias sekali Oke. pastinya, karena kan dapat ilmu baru, mereka mendapat wawasan baru ya kan. Ya kami menyampaikan, kami tidak ingin mengajari di sini, kami bersifatnya diskusi ya kan. Kalaupun nanti ada yang salah, nggak usah malu ya kan, namanya belajar pasti ada salahnya. Oke, wah keren banget loh ini Mas Bima. Masih Gen Z, umur 22 tahun. Aku mbien umur 22 tahun saya layangan sih, Mas. Oke, untuk visi dari DPRD Jawa Timur sendiri nih terhadap Jawa Timur Smart City dalam 5 sampai 10 tahun ke depan seperti apa? Visi DPRD 5 tahun sampai 10 tahun ke depan tuh kami membayangkan Jawa Timur ini menjadi provinsi yang digital dan humanis. Oke, humanis pertama. Ya, kedua teknologi yang melayani manusia, bukan sebaliknya loh Mbak ya, bukan manusia yang melayani teknologi. Ya, sekarang kebalikannya ya Mas ya. Ya, masih saat itu. Terus juga ketiga, infrastruktur harus menggunakan ekonomi hijau. Apa itu ekonomi hijau? Ya, maksudnya ekonomi hijau itu infrastrukturnya itu tidak yang berbasis energi keterbarukan. Oke. Ya kan, terus juga pendidikan digital. Ini sangat penting nih untuk meningkatkan SDM dari masyarakatnya. Terus juga kami ingin melakukan pelayanan publik yang cepat dan transparan, Mbak. Oh, ya transparan itu yang paling penting Iya, di transparan. masyarakat. Apalagi ya. masalah infrastruktur tuh, kadang masyarakat dikit-dikit, wah itu anggaran Itu tidak dari mana? Terus larinya kemana? Iya, Gitu kan. ini masuk amplop sini Siapa? enggak, amplop sini enggak. Ya, itu pasti tanggapan masyarakat negatif Saya sendiri mulu juga emang. begitu kok. Oke, Smart City sendiri kan pastinya memerlukan Ya. kolaborasi multi pihak ya Mas Ya. Bima ya. Nah, bagaimana DPRD ini untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil? Untuk mengkolaborasi ini secara multi pihak pasti kami akan mendorong pendekatan pentahelix ya. Itu pentahelix itu melibatkan pemerintah, terus melibatkan akademisi, melibatkan pelaku usaha, komunitas, bahkan media-media ya. Oke. Terus juga dalam praktiknya juga kami memfasilitasi forum dialog terus juga kemitraan. Serta kami mengawal regulasi yang membuka peluang investasi swasta tanpa korbankan kepentingan publik. Oh, seperti itu. Baik. Terus ini dengan semakin banyaknya penggunaan teknologi Mas Bima ya. Bagaimana DPR ini melihat isu keamanan data dan privasi warga? Karena kan banyak privasi warga ini sekarang bocor tipis-tipis gitu. Iya, kan, iya, Mas, iya, ya. benar-benar. Gimana? Untuk isu data memang privasi warga itu adalah prioritas pastinya. Karena kan warga nggak mau kan privasi mereka diobrak-abrik, dilihat-lihat ya kan, karena di zaman teknologi ini kadang-kadang data-data privasi itu bisa diambil loh. Bisa disalahgunakan Bisa juga nggak sih, Mas? disalahgunakan juga ya kan. Dibuat pinjol ya kan. Itu yang bahaya, takutnya itu. Ya, terus atau dibuatkan hal-hal yang tidak layak lah. Terus juga DPRD di sini mendukung dengan payung hukum untuk perlindungan data. Oke. Kami akan mendorong hal itu. Terus juga kami mendorong penerapan standar keamanan sistem informasi dalam setiap proyek digitalisasi. Selain itu kami akan mengawasi agar penggunaan data publik ini dilakukan secara etis dan transparan lagi. Oke, lagi-lagi transparan ya. Iya, karena masyarakat tuh memang maunya yang transparan lah, Ya, nggak iya usah, dong. nggak usah datanya itu harus yang bener lah. Ya, iyalah. Kadang-kadang ditulis datanya 8 padahal kenyataannya cuma 7 ya kan. Kayak masyarakat kan suka ya gitu kan. Mereka mintanya yang benar-benar transparan. Betul. Jangan pun tingkat DPRD, tingkat RT aja salah dikit, minus berapa dikit itu udah kemana-mana gitu kan. Apalagi ini se-Jawa Timur gitu kan. Memang perlu ada tanggung jawab yang baik untuk hal itu, Mbak. Ya, oke. Ini di daerah Jawa Timur ini kan masih banyak kota-kota lain yang masih belum terkoneksi secara digital, Mas Bima. Bagaimana sih DPRD ini memastikan bahwa infrastruktur cerdas ini tidak hanya fokus pada kota-kota besar yang tadi kan saya udah bilang kalau Surabaya ini kan ibaratnya di Indonesia itu menjadi salah satu contoh kota yang sudah menjadi smart city gitu kan. Nah, ini kan pasti ada daerah-daerah lain yang seperti desa-desa yang tadi Mas Bima sebutkan seperti Banyuwangi, Bondowoso dan lain sebagainya. Itu bagaimana, Mas? Ya, saya melihatnya memang smart city kan ini baru mungkin terlaksana di daerah Surabaya Kota-kota besar lah ya. Dan Malang lah kurang lebih. Malang itu kan kami berharap itu ya bisa di kota-kota yang mungkin masih belum terjajah
untuk smart city ini. Contohnya ya dapil saya sendiri situ Bondo, Bondowoso dan Banyuwangi. Ya kami akan mendorong lewat roadmap pengembangan infrastruktur digital yang menyasar tadi untuk wilayah tertinggal ya kan. Memang fokus kami ini antara dua, tapal kuda. Ini yang dibahas komisi kami ya. Oke. Tapal kuda itu kan melibatkan dari Lumajang, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, sama satu lagi Probolinggo. Oke, Yang berarti berasal Madura Madu. juga masih termasuk wilayah yang belum tersentuh Iya. smart city tadi ya. Masih belum tersentuh dan ini akan kami bangun, Mbak. Memang daerah-daerah yang masih tertinggal ini kurang lebih daerahnya arah ke timur, Mbak. Kebanyakan. Oke. Timur sama Madura udah itu. Timur sama Madura. Tapi kalau ya. sudah masuk ke agak barat itu maksudnya ke Mulai dari Pasuruan ke sini lah ya. ya Pasuruan ke Pasuruan, terus juga Malang, Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Surabaya, Gresik. Mojokerto itu udah. Itu udah aman lah Aman ya. lah ya. Tinggal dikonsistenkan aja. Iya, ke gitu Tapal Kuda kan. dan Madura tadi itu, Mbak, konsistennya. oke, terus oke. terus juga kami anggarannya ini juga diarahkan ke pembangunan BTS. BTS itu layanan internet sekolah ya kan di desa, terus juga dan smart village berbasis kebutuhan lokal. Oke, BTS ya itu Iya. namanya ya. Oke, terus gimana sih konsep transportasi cerdas yang diterapkan di Jawa Timur dan apa peran dari DPRD sendiri dalam mendukung itu tadi? Transportasi cerdas mencakup integrasi moda transportasi, Mbak, ya kan, sistem digital, terus juga ada manajemen lalu lintas berbasis data dan penyediaan kendaraan ramah lingkungan. Oke. Ya juga DPRD yang mendukung ya kan lewat regulasi tadi kita membuat peraturan-peraturan tadi, terus juga melakukan anggaran feeder juga tadi untuk transportasi cerdas yang ada di Provinsi Jawa Timur. Terus untuk DPRD Provinsi Jawa Timur ini kan pastinya memastikan bahwa infrastruktur cerdas ini pastinya juga ramah lingkungan. Nah, itu gimana caranya DPRD sendiri memastikan? Untuk DPRD untuk memastikan infrastruktur cerdas juga ramah lingkungan, kami mendorong pembangunan yang berkelanjutan, Mbak. Yaitu smart building hemat energi. Itu perlu sangat sekali kan. Pengelolaan sampah digital. Iya, sekarang kan masih manual ya. Ya masih sangat manual semua ya kan. Dibawa masih pakai ya orang yang ngambil-ngambil itu saja kan. Sama ada bank sampah kan ya, Ya. kalau di apa? Biasanya di kampung-kampung. Di kampung-kampung. Ya. Nah itu kami ingin pengelolaan sampahnya lebih digital lagi, jadi kan lebih baik lagi dalam penanganan sampah yang ada di Provinsi Jawa Timur ini. Terus juga hingga kita ingin melakukan energi terbarukan untuk fasilitas umum. Oke. Ya. Jadi kedepannya insya Allah bakalan pakai teknologi semua Ya. ya. Masih on the way ya. Ya, kita kan menginginkan apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat juga kan kemarin waktu itu Pak Prabowo ingin melakukan energi keterbarukan. Kemudian tantangan nih Mas, tantangan menjadi legislator dalam era digital seperti sekarang apa? Tantangan legislatif di era digital ini pertama memang harus adaptif ya. Melek teknologi ya kan, harus selalu tahu setiap saat permasalahan yang ada di masyarakat ya kan. Dengan permasalahan di masyarakat yang sangat kompleks ini, kita harus memahami juga regulasi di tengah inovasi yang cepat. Tapi ini juga jadi peluang bagi kami untuk dekat dengan rakyat, Oke. ya kan? Melalui kanal digital, yaitu aspirasi rakyat cepat diterima dan tindak lanjuti. Oke. Terus ini Mas Bima sendiri tadi kan ngomongin tentang BTS ya. Tadi apa namanya BTS? Ya, BTS. BTS itu kepanjangannya apa tadi Mas? Lupa saya. BTS itu ini Mbak, buat layanan internet sekolah tadi itu Mbak. Oke, untuk fungsinya sendiri apa Mas dari BTS sendiri itu? Ya, untuk BTS itu nanti kayak kan namanya teknologi ini kan butuh layanan internet Mbak. Oke. Ya, kita kan membutuhkan itu karena semua akses digital kan sekarang membutuhkan internet Mbak. Terus untuk tantangan dari pembangunan BTS itu sendiri, apakah kan pastinya ada tantangannya Ya. gitu kan? Apa aja itu tantangannya? Tantangannya yang pasti pertama anggaran Mbak. Oh, balik lagi anggaran. Anggarannya mencukupi atau tidak ya kan? Oke. Anggarannya kalau tidak cukup ya kesulitan juga kita untuk bangun nih kan. Oke. Terus juga kesulitan kami ini ya saat ini mungkin masih SDM-nya ya kan. SDM yang di Provinsi Jawa Timur ini masih belum bisa lah untuk membuat hal itu, akhirnya kita ngambil dari
dari profesi lain untuk bisa membangun BTS tadi itu. Oke, seperti itu berarti ya Mas ya. Ini terakhir Mas, harapannya Mas Bima untuk generasi muda yang ada di Jawa Timur dalam membangun masa depan kota yang cerdas. Kita sama-sama membangun, bukan hanya DPRD saja gitu kan. Apa harapannya? Harapannya jangan hanya menjadi pengguna teknologi, tapi pencipta solusi. Pencipta solusi. Iya. Jangan hanya apa tadi? Jangan hanya Menjadi pengguna teknologi. Ojo TikTok naik guys, ojo Instagram. Iya. Tapi menjadi pencipta solusi. Terus saya ingat kata-katanya Pak Prabowo untuk generasi muda, jangan nyinyir, tapi berilah kritik. Ya kan, nyinyir sama kritik itu beda. Kalau ada nyinyir itu biasanya mak-mak sih masih. kalau udah nyinyir itu udah waduh, mama beda ya kan. Tapi pokoknya Mbak ya, kalau udah kritik sama nyinyir itu beda. Oke, bedanya apa? Kalau nyinyir apa? Kalau nyinyir ini mau baik, mau kebijakan salah, kita bener, salah ya? Salah di mata mereka. Tapi kalau misalkan kita kritik, masyarakat itu kritik, dia mengkritik yang salah-salahnya saja. Tapi kalau yang benar akan diapresiasi. Oh, itu mengapresiasi sesuatu yang sudah dilakukan itu memang apa ya, buat masyarakat Indonesia kayaknya sulit. Rata-rata nyinyir ya. Enggak, itu sangat perlu sekali Mbak. Kenapa Mbak ya? Kalau kita diapresiasi Mbak, kita merasa bangga. Apa yang kita pernah lakukan ini, apa yang kita perbuat ini. Jadinya kita kan semakin giat, semangat lagi. Tapi kalau misalkan kebijakan yang kita buat ini kayaknya salah mulu ya kan. Ini terus yang bener yang mana ya kan? Tambah ngedon ya Mas ya kayak gitu. Ya kan? Kita butuh semangat dari masyarakat juga ya kan untuk membangun pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, karena memang saya mengetahui lah Mbak, permasalahan masalah yang ada di masyarakat tuh nggak sedikit, banyak ya kan. Saya sudah turun ke beberapa daerah waktu aspirasi ya kan, waktu serap aspirasi itu ataupun bisa dibilang reses. Ada yang bilang A, ada yang bilang Z, ada yang bilang D ya kan. Saya sampaikan, kita selesaikan satu persatu ya kan. Kalau langsung selesaikan semuanya, saya bukan pesulap. Iya, pecah ya iginya. Aku nggak ngebayangin jadi anggota DPRD gimana ya. Ya untungnya di dapil saya itu nggak hanya saya sendirian Mbak ya. Jadi ada 9 orang, jadinya itu kita bisa membagi wilayah ya kan. Kalau misalkan anggota dewan di dapil itu cuma 1 Mbak, wah itu benar-benar ribet Mbak. Ya kan? Karena di dapil saya ada 9, jadi dia bisa berbagi ya kan. Oh, kamu bagian sana ya kan. Kamu bagian sana ya kan. Saya bagian di sini ya kan untuk menyelesaikan masalah yang ada di daerah sini. Jadi sehingga kita saling gotong royong untuk membangun pemerintah provinsi ini, Mbak. Oke. Terus juga harapan generasi muda itu jadi inovator, Mbak. Inovator guys, ya kan? Guys. Jadi inovator, pembuat kebijakan, dan mereka juga harus menjadi pemimpin masa depan, jangan hanya saya. Harus setuju. Ya, gini, ya kan, hari ini boleh saya yang naik. Besok saya berarti. Besok bisa jadi Mbak, ya, besok bisa jadi Mbak. Iya. Ya kan, pokoknya ke depan ini, ya kan, ke depan itu pemimpin yang muda itu harus menjadi generasi nantinya ke depan ini. Karena tongkat estafet selanjutnya ya siapa lagi kalau bukan anak Gen Z ya kan, terus Gen Alpha lagi yang paling bawah itu. Bawahnya lagi, oke. Ya kan, terus juga Gen milenial itu harus ikut turun ya kan. Karena itu bagi saya sangatlah penting, apalagi menurut saya Mbak ya, hari ini mungkin saya menjabat. Terus tiba-tiba ada pesaing yang lebih baik dari saya. Lah, saya itu nggak masalah Mbak. Kalau ada yang lebih baik dari saya untuk maju ya kan. Kadang kan ada yang iri. Enggak, saya pribadi kalau ada yang memang lebih baik dari saya silakan maju ya kan. Kita bersaing di masyarakat biar masyarakat yang memilih. Betul. Ya kan. Tapi tetap masyarakat harus pintar memilih ya kan. Jangan hanya karena duit 50.000, 100.000. Itu sangat penting. Jadi saya yakin juga masyarakat udah pintar lah mulai ke depan, Mbak. Dan anak-anak muda jangan pernah takut modal. Dibilang, mau jadi pemimpin butuh modal gede. Ke depan itu sudah tidak ada lagi menurut saya, Mbak ya. Amin. Ke depan itu sudah tidak ada lagi. Maksudnya modal kita ngasih duit ke masyarakat. Karena mungkin warga ini sudah pusing, udah capek, ya kan. Mungkin dijanjikan mulu, ya kan. Cuma dapat 5 tahun. Cuma 50.000 aja 5 tahun. 50.000 ya kan? Dibagi 5 tahun 5 tahun 1.000 nggak ada. Tiap hari nggak ada 1.000 ya kan. Dibagi 100.000 pun masih belum dapat 1.000. Okay. Jadi itu guys, itu benar katanya benar. Di mana mereka yang pintar terus juga bisa membuat kebijakan yang baik nantinya, apalagi mereka punya modal investasi di masyarakat, pernah melakukan hal-hal baik, pernah melakukan suatu gebrakan yang baik di lingkungannya. Saya yakin itu mereka akan bisa jadi Mbak, jadi pemimpin masa depan nantinya. Makanya mulai dulu dari
mereka mungkin ikut keterlibatan sosial gitu loh sih Mbak. Jadinya biar masyarakat tuh mengenal apa aja sih apa yang kamu udah lakuin ini kalau kok kamu pengen maju menjadi pemimpin. Itu yang seharusnya dicoblos ya Mas. Ya, terus juga ingat lagi itu teknologi itu adalah alat bukan tujuan. Teknologi itu membantu kita Mbak ya kan untuk kita melakukan sesuatu. Nah, itu buat anak-anak muda ya kan, harapan generasi muda. Terus juga Jawa Timur itu butuh visi yang besar. Oke. Ya kan, dan kolaborasi anak muda. Makanya itu baik lagi. Ini saya yakin 2029 nanti ini banyak nanti anak-anak muda yang tampil, Mbak. Amin. Ya kan? Amin. Banyak anak muda yang tampil. Di dapil saya ini, Mbak ya, dari 9 yang kemarin terpilih, itu 8-nya itu masih incumbent, Mbak. Udah 3 periode semua. Oke, berarti belum ada yang meneruskan ya dari. Iya, belum ada tongkat estafet. Ya kan, baru saya ini. Saya kemarin menggantikan incumbent 2 periode, Mbak. Oke. Nah, nanti kalau bisa saya harapkan anak-anak muda yang menggantikan, nggak apa-apa. 2029 Iya. ya, mudah-mudahan. Ya, kalaupun nanti ada lebih baik dari saya yang menggantikan Kes. saya monggo ambil aja nggak apa-apa. Oke, gila luar biasa Iya. ya. Ya itu sih Mbak menurut saya untuk Provinsi Jawa Timur ini bisa terdepan apalagi di Indonesia ini. Oke. Terima kasih Mas Bima. Iya. Mudah-mudahan di seluruh Jawa Timur ini bisa menjadi kan banyak kota-kota menjadi smart city semuanya ya. Iya. Bukan hanya kota-kota besar aja. Iya. Mudah-mudahan kedepannya lagi semakin terlaksana dan terwujud. Iya, siap Mbak. Oke, terima kasih Mas Bima Iya, sudah makasih datang banyak, ke Mbak. Kios Koran hari ini. Iya, Terima siap. kasih atas inovasi-inovasinya kepada generasi-generasi muda. Semoga generasi muda yang ada di luar sana bisa seperti Mas Bima, bisa meneruskan yang apa tadi Mas Bima katakan ya, menjadi tongkat estafet itu tadi. Siap, Mbak. Thank you. Terima kasih Mas Bima. Sampai ketemu lagi.